Pajak favorit kita ada 5 pajak daerah. Sumbangan terbesar itu dari pajak kendaraan bermotor, Bang. Para pelaku usaha yang akan investasi di Provinsi Lampung itu harus clear dulu ini pajaknya. Mereka bayar pajak atau enggak? Gitu. Bayar pajak, baru kita proses izinnya. Sesungguhnya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kepatuhan untuk membayar pajak itu juga dilecut juga dengan hasil pembangunan yang mereka rasakan. Masyarakat itu maunya membayar pajak ini jangan dipersulit. Pajaknya, pemiliknya ada di daerah ini, harus bayar pajak, ditarik oleh Pak RT atau Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib pun. Ya pun. Salam jumpa pemirsa Kupas TV dimanapun berada. Saya Donald Haris Sihotan akan menemani Anda sampai 60 menit ke depan. Kita akan melakukan dialog interaktif bersama Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Tema dialog kita hari ini adalah mendongkrak pendapatan asli daerah Provinsi Lampung. Apa dan dari mana saja? Atau seperti apa kondisi PAD kita di Provinsi Lampung saat ini? Bersama saya sudah hadir 4 narasumber di studio. Pertama itu Bapak Haji Ade Utami Ibnu SE, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Apa kabar Pak Ade? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak Ade ya? Sehat. Terima kasih Pak Ade. Kemudian narasumber yang kedua Dr. Anus Efek Siman, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Apa kabar Pak Siman? Sehat, wawai. Selamat sore para pemirsa. Wawai ya Pak Siman ya? Ya. Terima kasih Pak Siman. Kemudian narasumber yang ketiga Bapak John Nofri, SSTP MIP, Sekretaris Bapenda Provinsi Lampung. Apa kabar Pak Nofri? Sehat Pak, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nofri. Kemudian narasumber yang keempat Bapak Yudi Alfandri SHMM. Nggak salah ya namanya Pak Yudi ya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pemda Provinsi Lampung. Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan dialog interaktif kita hari ini, kegiatan ini kan diinisiasi oleh Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Tadi Pak Ade belum secara rinci menyampaikan Pak Ade dari fraksi apa dan dari daerah pemilihan mana. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Ya Izin menambah perkenalan. Nama Ade Utami Ibnu, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung ya Pak Ade ya. Mudah-mudahan semua masyarakat kita Bandar Lampung mengikuti kegiatan kita hari ini sehingga kita bisa nanti berdialog gitu Ya. dengan masyarakat kita yang ada di sini. Pak Siman? Ya, nama lengkap saya FX Siman, biasa disebut Siman Gawoh. Siman Gawoh, Pak. Iya. Dan saya dari fraksi Partai Golkar, Dapil 3, Pringsewu, Pesawaran, Metro. Sekian. Oke, terima kasih Pak. Dapil 3 ya Pak ya? Iya. Iya, mudah-mudahan juga masyarakat kita di Pringsewu, Pesawaran Metro mengikuti kegiatan dialog interaktif kita hari ini. Nah, sesuai tema kegiatan kita hari ini yaitu soal masalah PAD Provinsi Lampung. Tapi sebelum kita masuk ke PAD, tentu yang lebih umum dikenal oleh masyarakat ini kan APBD. Nah, masyarakat mungkin pengen tahu dulu struktur APBD kita di Provinsi Lampung tahun 2021 dan sumbernya dari mana saja. Saya mulai dulu dari Pak John Nofri. Silakan Pak John Nofri. Ya, terima kasih Bang.
Mungkin sebagaimana kita ketahui, kalau kita bicara APBD tahun 2021 sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2020, bahwa APBD Provinsi Lampung khususnya dari sisi pendapatan, total pendapatan Provinsi Lampung yang ditargetkan di tahun 2021 adalah sebesar 7,5 triliun, di mana bersumber dari 3 jenis pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah, itu sebesar 3,3 triliun. Terus yang kedua adalah sumber dari pendapatan transfer. Dalam hal ini mungkin biasa kita kenal dengan BBH, DAU, dan DAP, itu sebesar 4,2 triliun. Dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,9 miliar. Jadi total yang masuk dalam target APBD tahun 2021 sebesar 7,5 triliun dengan proporsi pendapatan asli daerah kita sebesar 43,95%. Jadi memang kontribusi dari PAD sudah cukup lumayan tinggi untuk APBD Provinsi Lampung, Bang. Dari total APBD 7,5 triliun, berarti support dari PAD itu sampai berapa persen tadi Pak Nofri? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa dari struktur pendapatan itu support dari PAD sebesar 43,95%. Jadi dari 7,5 triliun, PAD-nya sendiri itu sebesar 3,3 triliun. Termasuk besar juga ya Pak Nofri ya? Ya, harapan kita PAD ke depan makin meningkat, Pak, biar Provinsi Lampung lebih mandiri. Nanti kita akan ulas dari mana saja 3,3 triliun ini, gitu kan? Ya. Nah, tapi sebelum itu, sekarang kan di masa pandemi COVID ini, di masa pandemi COVID, dari proyeksi APBD 7,5 triliun, ini ada pengurangan nggak ini Pak Ade? PAD yang sudah ditetapkan dengan Perda tadi, setelah pembahasan di DPRD, itu tidak ada penurunan, memang itu yang sudah ditetapkan, sehingga tugas kita semua untuk mencapai target itu. Jadi perlu ditambahkan juga bahwa di pemerintahan Pak Arinal ini, Pak Gubernur Arinal ini, peningkatan PAD itu termasuk 33 janji yang ke-33 dari Pak Arinal itu adalah PAD berjaya. Untuk apa? Untuk bisa mengcover seluruh program-program pembangunan di Provinsi Lampung yang memang banyak. Jadi karena itu bukan diturunkan, tapi justru harus digenjot. Bagaimana cara menggenjotnya, nanti kita pengen juga tahu dari Badan Pendapatan Daerah ini apa yang sudah atau akan dilakukan. Tapi sebenarnya kami juga punya formula-formula apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan di Bapenda, sehingga target PAD untuk PAD berjaya itu bisa tercapai ya Bang Nopri ya. Jadi penyerapan 7,5 triliun itu ke 33 janji politik masyarakat Lampung berjaya, gitu ya Pak Ade ya? Iya, janji ke-33 itu PAD berjaya. Oke. Judulnya PAD berjaya. Iya. Jadi jangan ada penurunan lagi, justru harus digenjot sehingga sampai ke tingkat itu. Ketika tadi target yang 7,5 triliun ya Pak Nofri. Nah ini Pak Siman, dari 7,5 triliun itu tadi, porsi pembagian APBD-nya itu yang paling prioritas sektor mana nih Pak Siman? Infrastruktur. Infrastruktur. Iya. Kita memang masih harus membangun infrastruktur di Lampung ini. Kalau kita melihat yaitu slogannya Pak Gubernur ini Lampung Berjaya, tapi kita masih banyak mengalami kendala karena infrastruktur sampai di pelosok-pelosok ini memang belum bisa terlaksana karena kekurangan anggaran itu. Harapannya memang dari peningkatan anggaran itu nanti di salah satu penggunaannya adalah untuk memperbaiki infrastruktur. Karena dengan infrastruktur yang baik, maka kelancaran ekonomi juga akan meningkat. Penjualan hasil bumi dari daerah, dari kabupaten, dari kecamatan ini bisa lancar. Gitu.
Jadi harapannya itu ke infrastruktur yang akan diarah itu ke sana. Kalau catatan Komisi 3 DPR Provinsi dari kondisi infrastruktur yang disampaikan Pak Siman itu tadi, ada masih berapa persen kondisi infrastruktur kita yang masih butuh perhatian serius? Atau berapa persen yang sudah jalan mantap, berapa persen lagi yang memang kondisinya rusak berat dan rusak ringan? Kalau mantap, jalan mantap itu 80%. Oke. Berarti masih ada 20% lagi ya? Iya, 20% lagi. Kalau laporannya sudah 80% mantap. Cuma kalau kita telusuri sampai di kampung ini ya memang masih banyak harus tambal sulam yang untuk kelancaran ini. Iya, iya. Ya. Nah ini untuk Pak Yudi nih, bicara tentang PAD, pendapatan asli daerah. Ini kan ada dari beberapa sektor, gitu. Sektor apa saja dan mana ini yang paling banyak menyumbang PAD kita di Provinsi Lampung, Pak Yudi? Yang lebih tepat Pak Yudi atau Pak Nofri? Pak Nofri. Oh ya, silakan Pak Nofri. Ya, terima kasih Bang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa PAD menyumbang sebesar 3,3 triliun. Oke. Itu bersumber dari 4 sektor pendapatan asli daerah. Yang pertama adalah pajak daerah sebesar 2,7 triliun, retribusi daerah kurang lebih 11 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga terakhir adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi total seluruh PAD itu sebesar 3,3 triliun bersumber dari 4 sektor pendapatan. Oke. Yang paling besar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah ya sebagaimana kita ketahui sesuai dengan kewenangannya Pemprov Lampung sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2009 kita pajak favorit kita ada 5 pajak daerah. Yang pertama adalah PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan pajak rokok. Sumbangan terbesar itu dari pajak kendaraan bermotor, Bang. Yaitu sebesar 1 triliun 64 miliar dari 3,3 triliun PAD. Iya, iya. Jadi dari pajak kendaraan bermotor besar juga ya Pak Nofri ya? Iya, Paling besar. Iya, paling paling besar ya. Paling besar. Kalau dari Dinas Penanaman Modal sama Perizinan nih Pak Yudi, sektor mana saja yang itu memberikan sumbangan untuk PAD kita di Provinsi Lampung? Mungkin ya. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kan dalam rangka mendukung kinerja dalam mendapatkan PAD. Tugas kami adalah ini mensupport antara lain badan pendapatan dalam hal ini. Caranya gimana? Caranya dengan melakukan himbauan ya kepada para pelaku usaha. Oke. Para pelaku usaha yang akan investasi di Provinsi Lampung itu harus clear dulu ini pajaknya. Oke. Nah, jadi mereka bayar pajak atau enggak? Gitu. Kalau bayar pajak, baru kita proses ininya izinnya, kan gitu. Jadi terkait konfirmasi status wajib pajak pemohon izin berusaha itu kita sudah ada peraturan gubernur tentang tata cara pelaksanaan KSWP namanya, pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak. Nah, di dalam pergub itu diterangkan bagaimana melakukan konfirmasi terhadap status dari pelaku perizinan berusaha di daerah. Nah, mereka mengajukan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan BTSP. Kita teliti dulu
eh, statusnya seperti apa, benar nggak mereka sudah melakukan kewajiban-kewajibannya terhadap pajak, karena kan dengan mereka melakukan kewajibannya, ya otomatis pajak daerah kan akan ada dari sana kan gitu. Kita lakukan konfirmasi ke KPP, kantor pajak, karena di situ ada aplikasinya, aplikasi yang ditempatkan oleh kantor pajak di dinas perizinan. Nah, kita konfirmasi, kalau konfirmasi itu valid, artinya mereka tidak ada masalah, baru izin kita keluarkan untuk pelaku usaha. Mungkin seperti itu. Iya, iya. Nah, ini Pak Nofri bicara tentang objek pajak, ya. Provinsi Lampung ini kan terbagi provinsi dan kabupaten kota, gitu ya. Nah, ini bagaimana pembagian untuk retribusi pajak antara provinsi dan kabupaten kota? Lalu mana yang jadi kewenangan provinsi, mana yang jadi kewenangan kabupaten kota? Iya. Terima kasih Bang. Karena berbicara pajak, memang kita harus merujuk kepada aturan yang mengenai ketentuan pajak dan retribusi, yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009. Khusus pajak provinsi, kita mempunyai kewenangan di 5 objek pajak yang saya sebutkan tadi, yaitu PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan pajak rokok. Sedangkan kalau untuk kabupaten kota seperti pajak perhotelan, restoran, sarana tempat hiburan, rekreasi, segala macam itu kewenangan dari kota. Nah, terkait pembagian seperti dana bagi hasil, kalau untuk dana bagi hasil memang sesuai dengan Undang-Undang 28 dan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, itu 5 sumber objek pajak itu bagi hasil kabupaten kota memiliki porsi. Untuk pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor, yaitu PKB dan BBNKB, itu porsi provinsi sebesar 70%. Sedangkan kabupaten kota sebesar 30%. Itu kalau bicara persentase. Nah, untuk PBBKB bahan bakar itu dia terbalik gitu Bang. Jadi porsi provinsi 30%-nya, kabupaten kota porsinya 70%. Untuk pajak air permukaan PHP, porsi kabupaten kota sebesar 50%, provinsi pun sebesar 50%. Sedangkan kalau untuk pajak rokok itu sama dengan PBBKB, porsi provinsi hanya 30%, sedangkan 70%-nya adalah porsi untuk kabupaten kota. Nah, itulah kalau bicara dana bagi hasil dari pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi dalam implementasi realisasi berjalan ada hak kewajiban provinsi untuk menyalurkan dana bagi hasil kepada kabupaten kota sesuai porsi-porsi yang saya sebutkan tadi. Iya. Kalau proses penarikan sendiri, Pak Nofri, ini kan ada yang dilakukan oleh Pemda, ada yang dilakukan oleh seperti Ditjen Pajak gitu. Itu seperti apa mekanisme pembagian tugasnya? Nah, ya seperti saya sampaikan tadi Bang, itu bahwa memang ada pembagian kewenangan. Kalau KPP sebetulnya dia menarik pajak yang memang menjadi kewenangan pusat. Yang dalam artian ini salah satu contohnya adalah seperti pajak penghasilan, PPh 21, PPh 25, dan PPh 29. Itu kewenangannya adalah pemerintah pusat. Nanti pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota mendapat bagi hasil sesuai dengan ketentuan proporsinya. Nah, sedangkan kalau kewenangan provinsi dan kabupaten kota yang seperti saya sampaikan tadi, memang objek pajaknya berbeda. Nah, kita bergerak dari kewenangan. Kewenangan kita di 5 pajak daerah, sedangkan kabupaten kota kalau saya tidak salah 11 kewenangan pajak daerah. Jadi memang objek pajaknya berbeda. Dari situlah memang kita bergerak untuk melakukan penarikan dan pemungutan pajaknya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi sudah dibagi-bagi ininya ya, kaplingannya ya. Kemudian ini Pak Nofri, soal masalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Ini kalau di Provinsi Lampung seperti apa situasinya Pak Nofri? Iya, yang saya sampaikan tadi bahwa memang di pajak daerah kita support terbesar adalah di PKB dan BBNKB, Bang. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak kalau dari 2 sisi tersebut, 2 sektor tersebut, kalau kita lihat posisi di 31 Desember 2020, memang tingkat kepatuhan wajib pajak kalau berdasarkan data yang kita miliki, memang persentasenya masih cukup rendah.
berkisar antara 33 sampai 40% tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga memang kalau kita lihat kelompoknya di R2, R3 dan R4, yang tingkat kepatuhannya paling tinggi itu di R4. R4 itu sekitar 66% wajib pajak patuh membayar pajak. Padahal R2 sebenarnya lebih murah gitu. Iya, tapi mungkin karena jumlahnya lebih banyak, sedangkan untuk R2 itu hanya berkisar 20% tingkat kepatuhan. Jadi memang kita perlu kerja keras ini Bang, perlu kerja keras kami khususnya di Bapenda untuk mengejar yang sekian persennya lagi. Tapi memang perlu kita pilah, karena kalau kita bicara database, dari 3,3 juta kendaraan yang kita miliki, hanya sekitar 1,3 yang melakukan pembayaran aktif, sisanya sekitar 2 jutaan tidak melakukan pembayaran, tapi itu mungkin ada klasifikasi. Mungkin ini yang kami lagikan pemutakhiran data kembali, karena kita lihat potensi. Ada potensi yang masih akan membayar, dan potensi yang tidak bakal membayar karena mungkin faktor-faktor tertentu, mungkin karena kendaraannya sudah tidak operasional, karena rusak berat, nggak mungkin wajib pajak akan membayar pajak, tapi mereka tidak menyampaikan ke Bapenda untuk melakukan penghapusan, ataupun mungkin kendaraannya hilang sudah dilaporkan tapi mungkin tidak dilaporkan secara resmi ke Bapenda dan kepolisian untuk penghapusan data wajib pajaknya. Jadi mungkin secara data dia masih tercatat dalam database kita. Nah, mungkin ini memang upaya-upaya kami ke depan untuk meminimalisir lagi, memverifikasi sehingga data yang kita miliki lebih akurat, lebih valid dan lebih handal dalam penetapan pajak daerah ke depannya. Ya, artinya objek pajak yang ada sekarang itu belum 100% clear ya. Betul. Iya. Tapi mungkin untuk gambaran kondisi secara umum sebetulnya bukan hanya Provinsi Lampung, Bang. Mungkin biar kita ada gambaran wawasan bahwa provinsi-provinsi lain pun sama. Persoalannya hampir sama ya? Nah, tingkat kepatuhannya itu paling tinggi itu saya kalau tidak salah Jawa Barat atau Jawa Timur itu hanya sekitar 50 turun 60% nggak sampai dari data ya, atau saya kurang lebih itu. Jadi yang memang kalau mencapai 100% dari data yang masing-masing dimiliki oleh daerah mungkin masih jauh. Tapi sebagai pembanding Pak Nofri, kalau daerah lain itu maksimal kepatuhannya bisa sampai berapa persen? Ada mungkin dapat informasi Pak Nofri? Ya, paling tinggi itu tadi sekitar 60%. 60%? Sekitar 60% dari data wajib pajak yang dimilikinya untuk kendaraan bermotor. Nah, berarti memang ini masih tugas berat ini. Bagaimana kemudian mengajak masyarakat supaya menjadi wajib pajak yang patuh, yang taat gitu kan. Nah, DPR ini kan yang sering berinteraksi, ketemu dengan masyarakat, dengan objek pajak itu tadi. Biasanya apa yang hal-hal sering dikeluhkan oleh masyarakat ini, Pak Ade, dengan Pak Ade di Dapil Bandar Lampung? Sebelum sana saya menambahkan data aja. Pada kesempatan bulan berapa gitu, kami dari Komisi 3 studi banding ke Jogja. Dan yang kami undang itu adalah Badan Pendapatan Daerah Jogja. Kemudian ketika kami tanya berapa tingkat kepatuhan di Jogja, itu sampai dengan 93%. 95%? 93%. 93 di Jogja? Jadi yang paling tinggi itu Jogja. Tadi Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Jadi yang tinggi itu adalah Jogja. Itu prosesnya juga mungkin karena kultur juga ya. Kultur di Jogja yang memungkinkan untuk patuh dan pada raja mungkin ya. Tapi ternyata bukan hanya itu, bahwa ketika mereka membayar pajak, kemudian mereka merasakan bahwa infrastruktur di Jogja itu memang bagus. Jadi tidak ada jalan-jalan yang bolong, kemudian siring-siring drainase yang, jadi begitu hujan drainase air itu udah langsung hilang. Sehingga kesadaran masyarakat itu tumbuh karena mereka langsung melihat manfaat dari mereka membayar pajak. Artinya ada kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, korelasinya gitu ya? Jadi saya melihat tadi kembali ke pertanyaan Bang Cihotang, kira-kira gimana ketaatan itu apakah berbanding lurus dengan tadi tingkat, kalau tadi Pak Desiman menyampaikan misalnya kemantapan jalan kita masih sangat rendah. Di periodenya Pak Gubernur kemarin, tadinya sampai dengan angka 80% kemantapan jalan.
tapi berikutnya dikoreksi kan, dikoreksi karena memang terjadi kerusakan jalan, nggak sampai 80% lagi, di angka 65 kalau tidak salah waktu kita koreksi itu. Karena memang laporan dari masyarakat dan juga dari dinas terkait juga memang banyak kerusakan. Nah, maksud saya bahwa sesungguhnya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kepatuhan untuk membayar pajak itu juga memang harus dilecut juga dengan hasil pembangunan yang mereka rasakan. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya hasil pembangunan terasa oleh mereka, oh iya saya harus membayar pajak. Nah, itu yang pertama yang perlu mungkin secara langsung dilakukan oleh siapapun kita, baik itu di DPRD maupun juga khususnya Bapenda, untuk melakukan edukasi yang seperti itu. Nah, kemudian tadi saya sangat menarik yang disampaikan oleh beliau tadi itu, ketika kita berbicara kepatuhan R2 itu 33% atau 30% kita bulatkan, berarti masih ada 70% pemilik kendaraan yang belum membayar. Artinya kalau secara kasat mata itu saja sudah sangat potensi yang sangat tinggi untuk bisa kita capai. Kemudian tadi misalnya yang kendaraan R4 60%, 66%. Anggaplah kita tinggikan lagi sampai 70%. Berarti masih ada 30% kendaraan yang belum bayar pajak kan. Nah, kalau misalnya ini betul-betul kita titenin, kemudian kita seriusin bersama-sama. Kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Bang Nofri bahwa kita pendataan ulang memang itu harus dilakukan secara sistematis, harus masif. Jadi didata lagi mana yang betul-betul dari 60% kendaraan bermotor itu siapa yang ada di mana saja, itu ada di mana. Jangan juga kemudian kita langsung membuat asumsi. Misalnya asumsinya karena ini karena di kampung-kampung, ini karena kendaraannya udah pada rusak. Ya kalau misalnya pakai asumsi nanti nggak ketemu. Tapi kalau langsung disensus, dicacah rumah per rumah, itu akan akurat. Begitupun juga yang kendaraan roda 4 itu juga sama. Kemarin yang menarik misalnya biasanya saya kurang begitu mendengarkan tuh kalau lagi paripurna ada sambutan itu kan ada naskahnya kan. Ini kemarin waktu anggota BPK, anggota 5 ya, menyampaikan ada sesuatu yang statementnya bagus. Bukan statement, beliau bahwa temuan yang didapat oleh BPK itu ada yang belum dioptimalkan, yaitu pajak progresif. Itu yang beliau sebut langsung ya dalam di depan kita itu di forum paripurna itu, bahwa ayo dikejar pajak progresif itu. Mungkin yang punya kendaraan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya walaupun mungkin banyak yang mungkin punya satu orang tapi atas namanya banyak, tapi kan itu bisa diverifikasi, bisa diteliti lagi sehingga capaian tadi target pajak kita bahkan bisa jauh melampaui yang kemarin disepakati. Kalau itu berhasil maka PAD berjaya itu luar biasa. Itu mungkin. Iya. Pak Siman, mungkin mau menambahkan apa yang biasa disampaikan oleh masyarakat dengan Pak Siman sebagai wakil rakyat kaitan dengan masalah pajak ini. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau masyarakat itu maunya membayar pajak ini jangan dipersulit. Oke. Ya, lebih-lebih bayar pajak motor itu. Karena gini, kalau orang bayar PBB, pajak bangunan itu, Pajak bumi dan bangunan itu kan dilakukan oleh aparat desa. Iya. Didatangi ya dengan gire yang sudah ditentukan berapa saya harus bayar. Oke. Jadi bulan ini saya sudah dapat untuk PBB loh. Nominalnya sudah ada, setornya kemana, jelas. Jelas. Ya.
Nah, untuk motor ini sebetulnya mungkin ke depan ini kalau bisa juga dibebankan kepada aparat desa. Karena di setiap rumah itu sekarang 2-3 motor loh. Oke. Iya. Dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga Iya. itu 2-3 motor itu sudah hal yang biasa. Sehingga nanti sudah ditentukan kendaraan tahun sekian ini pajaknya pemiliknya ada di daerah ini harus bayar pajak ditarik oleh Pak RT atau Pak RW. Mungkin akan ada petugas yang harus dilatih itu Pak, ya. Karena PBB ini otomatis orang bayar karena didatangi oleh Pak RT atau Pak RW atau kepala dusun. Jadi kami udah di ini. Tapi untuk kendaraan bermotor kan belum. Iya. Masih harus ke tempat-tempat pembayaran pajak. Ini bagi orang desa kalau mau bayar pajak karena ada kendaraan yang berbeda nama, ini kan harus ada surat mandat, surat ini, surat itu. Orang kampung kan nggak ngerti. Mau bayar pajak, kok mengatakan mereka dipersulit gitu loh. Apa nggak ada cara yang lain untuk membayar pajak Ngasih motor? duit ke negara aja dipersulit. Dipersulit, gitu kira-kiranya. ya. Nah ini nggak tahu bagaimana Dispenda mensiasati ini sehingga mereka ini membayar pajak ini tidak terlalu mengalami kesulitan. Namanya orang kampung sekali pergi dibentak, mana surat mandatnya yang satu gitu kan sudah takut. Akhirnya malas dia nggak datang lagi. Dia gitu nggak ya. datang lagi, minimal 2 motor nggak kebayar. Iya, Ya. iya. Dan ini di seluruh Lampung seperti ini. Yang kedua, kalau tadi Pak Ade itu di Jogja itu tidak ada motor yang tidak terdaftar. Oke. Semua kendaraan bermotor sampai di pucuk Gunung Merapi pun terdaftar, ada namanya, ada pemiliknya. Terverifikasi semua Terverifikasi gitu ya. semua. Nah di sini ini karena saking luasnya daerah, jadi untuk memverifikasi ini ya butuh biaya yang besar. Mungkin nggak nutup biayanya dari pajak itu dengan biaya verifikasi itu. Tetapi mungkin bisa dimulai Sangat mungkin. dari kota. Kota ini di kota ini juga sudah ada tidak mengalami kesulitan membayar pajak itu. Karena saya punya kendaraan yang atas nama anak di kota itu cukup membawa STNK ke Chandra itu dilayani. Kalau di daerah gimana Pak Siman? Apa Wah nggak berbeda? laku kalau nggak ada surat mandat itu tadi. Oh gitu. Iya, nggak laku suruh pulang. Nah ini yang mungkin perlu antara aparat provinsi dengan aparat. Jadi penerapan aturan itu harusnya berlaku sama gitu ya, Ya, di ini semua di provinsi kota Lampung beda, gitu ya. ya. Jadi kami kalau bayar ke Chandra itu cuma bawa STNK ada Oke. diterima gitu loh. Artinya ada kemudahan gitu loh. Tapi kalau di daerah berbeda. Di daerah berbeda harus ada surat mandat mewakilkan siapa gitu. Nah ini mungkin ditanggapi Pak Nofri sekaligus begini. Memang mengenai kadang-kadang juga keterbatasan informasi, SDM, kemudian persoalan masalah pelayanan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Siman, artinya ini persoalan lama sebenarnya. Orang kemudian merasa malas untuk membayar seperti pajak kendaraan bermotor itu tadi, karena dianggap prosesnya yang terlalu rumit gitu. Nah di Provinsi Lampung seperti apa gitu Pak Nofri? Ya, terima kasih Bang. Mungkin tadi ada beberapa permasalahan yang diutarakan oleh Bang Ade sama Pak Siman. Memang pada prinsipnya kalau bicara masalah pajak kendaraan, kita harus melihat secara utuh Bang. Karena memang kewenangan itu tidak mutlak ada di Badan Pendapatan Daerah. Karena sesuai dengan Perpres 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Samsat bahwa penarikan pajak kendaraan bermotor itu ada 3 institusi yang terlibat.
Dalam hal ini adalah pihak kepolisian, Badan Pendapatan, dan yang terakhir adalah Jasara Harja, di mana selaku koordinator dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut adalah pihak kepolisian, dalam hal ini Dirlantas. Tapi ya kita bersama-sama dari hari ke hari, ke bulan kita selalu berbenah, Bang. Mungkin sebagai informasi awal bahwa dari sistem informasi dan teknologi sebetulnya pelayanan kesamsatan sudah semakin baik. Karena apa? Mungkin di sini kita bisa lihat, kalau rekan-rekan teman-teman bisa melihat websitenya, itu ada di www.bapenda.lampungprov.go.id. Di situ semua wajib pajak bisa mengetahui informasi terkait tanggal jatuh temponya, berapa biaya, besaran biaya yang akan dibayar terhadap kendaraan yang dimiliki. Di samping itu kita juga coba melakukan pendekatan pelayanan ke masyarakat secara langsung, di mana saat ini Bapenda selain 14 samsat induk dan 1 samsat pembantu yang tersebar di 15 kabupaten kota, kita sudah membuka beberapa gerai, yaitu 15 berarti sekitar 36, berarti sekitar 21. Itu terdiri dari samsat keliling. Itu ada 12 unit samsat keliling, terus ada 4 samsat mall, terus ada 2 UPC, ada 2 samsat desa, dan 1 samsat kontainer. Memang harapan kita dengan pendekatan pelayanan ke masyarakat, tingkat kepatuhan masyarakat atau wajib pajak akan semakin tinggi. Tapi kalau terkait persyaratan, Pak, memang kita harus kembali ke regulasi sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012. Itu ada syarat-syarat terkait masalah pembayaran pajak. Bagaimana pembayaran pajak perpanjangan atau pengesahan 1 tahun, bagaimana dia perpanjangan pajak pengesahan 5 tahun. Memang harapan kami pun wajib pajak setelah mengetahui informasi tersebut, sepanjang memang syarat-syarat itu memang menjadi ketentuan dan itu merupakan identitas kendaraan, kalau itu dilengkapi dan lengkap, sebetulnya pelayanannya sangat singkat. Sangat singkat, apalagi betul kata Pak Siman, mungkin samsat-samsat unggulan itu yang jadi pilihan. Lebih mudah mungkin orang pelayanan sepertinya ke Samsat Chandra, ke Samsat MBK, atau ke Samling, Samsat keliling. Tapi sorry, kenapa nggak berlaku sama, dibuat seperti itu semua, supaya masyarakat itu tadi merasa mendapat kemudahan yang sama gitu, Pak Novo? Sebenarnya kalau untuk persyaratan itu prinsipnya sama, Pak. Karena memang setiap pelayanan yang diberikan, yaitu kita ada 3 loket. Yang pertama loket pendaftaran adalah di pihak kepolisian. Disitulah diperiksa segala syarat-syarat kelengkapan, baik dia perpanjangan 1 tahun ataupun 5 tahun. Setelah lengkap, dinyatakan lengkap, baru lari ke loket 2 dan melalui Bapenda untuk mengecek berapa nilai pajak yang harus dibayar. Selanjutnya ketiga, bila dengan Jasara Harja, hitungannya clear, dibayar di Bank Lampung selaku rekening kas umum daerah kita. Setelah itu baru diterbitkanlah notis pajak. Kalau mekanisme SOP sebetulnya sama, standar bakunya sama di 36 titik layanan yang disediakan oleh Badan Pendapatan, prosedur dan SOP sama, Bang. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya. Cuman mungkin kalau samsat keliling namanya di mobil, dari loket 1 ke loket 2-nya sebelahan kayak gini, mungkin jadi lebih cepat dari sini ke sini. Sedangkan kalau di samsat induk mungkin loketnya kan agak berjauhan, jadi mungkin berkasnya berjalannya mungkin sedikit membutuhkan waktu. Nah, terus di sisi lain kita teknologi sebetulnya kita sudah ada mungkin, tapi memang informasi ke masyarakat yang masih terbatas. Kita juga lagi upayakan publikasi secara masif bahwa Bapenda juga sudah bekerja sama dengan Bank Lampung selaku pemegang rekening kas umum daerah. Kita sudah menerbitkan 2 program unggulan, yaitu e-Salam, e-Samsat Lampung. Yang pertama e-Salam versi 1, bahwa wajib pajak bisa membayar pajak melalui ATM Bank Lampung. Tapi memang di sini syaratnya dia memiliki rekening Bank Lampung atas nama yang bersangkutan, dan kendaraan yang dibayar pun atas nama yang bersangkutan. Memang masih ada keterbatasan. Setelah melakukan pembayaran di Bank Lampung, mereka tinggal mencetak pengesahan di Samsat. Jadi tidak perlu antri lagi membayarnya. Selanjutnya ada e-Salam versi 2 yang kemarin sudah di-launching Pak Gubernur di tanggal 21 Maret 2021 bertepatan dengan program Smart Pilot. Itu kita bekerja sama dengan Bank Lampung untuk membuka agen laku pandai yang bekerja sama dengan BUMDes-BUMDes.
Tapi ini memang lagi tahapan implementasi awal, mungkin kita lagi coba kawal sampai dengan proses berjalan, mudah-mudahan nanti monitoring dan evaluasi seperti apa, itu masyarakat desa bisa membayar melalui BUMDes yang ada di desa, sepanjang memang BUMDes tersebut memang aktif dan memiliki ya istilahnya ini, dia berjalan di desa tersebut. Sebenarnya pelayan-pelayan kita coba dekatkan ke masyarakat Bang, biar tingkat kepatuhan juga semakin tinggi. Tapi memang yaitu kembali lagi kalau terkait persyaratan karena memang pihak kepolisian kan mungkin menjaga bahwa jangan sampai kendaraan mungkin dalam tanda kutip yang diperoleh secara ilegal, hanya mungkin punya kendaraan dan STNK, tiba-tiba dia bisa bayar. Nanti dengan bayar dia dianggap menjadi legal. Nah mungkin itu juga pihak kepolisian kan akan berhati-hati, makanya syarat-syarat itu, tapi prinsip syaratnya sama. Dimanapun membayar pajak kendaraan syaratnya sama di 36 titik layanan yang disediakan oleh Bapenda. Ya. Kalau 2021 target PAD kita ada berapa Pak Nofri target PAD-nya? Sampai dengan kondisi kemarin sekitar tanggal 28 April 2021 untuk PAD kita sudah sampai sekitar 926 miliar atau sebesar 27%. Sampai April ini? Sampai 28 April. 926 miliar kurang lebih. Miliar. Ya, atau 27%. Oke, dari target berapa? Dari PAD 2021? 3,3 triliun. 3,3 triliun ya. Jadi berarti hampir sekitar 30% ya. Iya. Oke.